Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita buka dengan lafaz basmalah. Kita sambung ya, part kedua untuk pernyataan majemuk, yaitu implikasi dan biimplikasi. Check it out. Implikasi. Jika pernyataan pertama P, kemudian pernyataan kedua Q, kalimat implikasinya adalah jika P maka Q. Dilambangkan dengan P panah satu arah Q. Dilambangkan dengan P panah satu arah Q. P implikasi Q selain dibaca dengan jika P maka Q, dapat juga dibaca dengan satu, P hanya jika Q. Yang kedua, Q jika P. Yang ketiga, P syarat cukup bagi Q. Yang keempat, Q syarat perlu bagi P. Sudah tahu ya cara menuliskan kalimat implikasi. Kita lanjut ke tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka kalimat implikasinya bernilai benar. Benar salah, kalimat implikasinya bernilai salah. Salah benar, kalimat implikasinya bernilai benar. Salah, kalimat implikasinya bernilai benar. Kata kunci untuk tabel kebenaran implikasi adalah benar salah maka bernilai salah. Suatu kebaikan menuju suatu yang salah, maka itu nilainya salah. Ya, ingat aja benar salah bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Apa sih contoh kalimat implikasi? Yang pertama, jika x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 5. Ini menjadi kalimat pertama atau P. Ini menjadi kalimat kedua atau Q. Oke, untuk yang kedua, jika dua bilangan prima, maka Klaten ada di Jawa Tengah. Sama ya, ini berarti dua bilangan prima. Itu sebagai pernyataan yang pertama. Klaten ada di Jawa Tengah menjadi pernyataan yang kedua. Paham kan tentang implikasi? Sekarang kita masuk ke biimplikasi. Biimplikasi adalah implikasi dua arah atau pernyataan ganda. Untuk kalimat biimplikasinya, kita misalkan P pernyataan yang pertama dan Q pernyataan yang kedua, maka kalimat biimplikasinya adalah P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Oke, itu kalimatnya. Bagaimana dengan lambang penulisannya? Untuk lambang penulisannya, implikasi dia panah satu arah, biimplikasi dia panah dua arah. Cara bacanya P implikasi Q atau P jika dan hanya jika Q. Next kita bahas tabel kebenaran untuk biimplikasi. Untuk menentukan kebenarannya, kita harus juga tahu bahwa P biimplikasi Q nilainya sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Dari kesamaan tersebut, bisalah kita tentukan jika P benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka kalimat biimplikasinya benar. Benar salah, salah, salah benar, salah, salah salah, benar. Jadi kata kuncinya adalah jika pernyataan pertama dengan pernyataan yang kedua nilai kebenarannya sama, maka kalimat biimplikasinya pasti benar. Ya. Benar-benar, salah-salah menghasilkan nilai yang benar. Selebihnya bernilai salah. Kalimat biimplikasinya 4 tambah 4 sama dengan 10. Jika dan hanya jika dunia kiamat. Oke, ini contohnya. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 10 ini jadi P. Kemudian dunia kiamat ini menjadi Q. Sudah paham ya tentang biimplikasi? Sekarang kita next ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5.
Pernyataan yang kedua, 5 adalah bilangan genap. Maka kalimat implikasi dari dua pernyataan tersebut, jika 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5, maka 5 adalah bilangan genap. Sekarang kita tentukan nilai kebenaran untuk kalimat implikasinya. Mulai dari cek kebenaran pernyataan P. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Benar ya, kita pergunakan sifat eksponen. Oke, 5 adalah bilangan genap. Salah, karena 5 itu bilangan ganjil, berarti dia bernilai salah. Nah, untuk implikasi, ingat sebuah kebenaran menuju suatu yang salah, maka menghasilkan nilai implikasi yang salah. Berarti kebenarannya salah. Next ke soal yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi dua pernyataan ini. Kalimat yang pertama, persegi memiliki 5 simetri lipat. Yang kedua, persegi memiliki 2 simetri putar. Maka kalimat biimplikasinya, persegi memiliki 5 simetri lipat jika dan hanya jika persegi memiliki 2 simetri putar. Ini kalimatnya nih. Sekarang kita tentukan nilai kebenaran dari kalimat biimplikasinya. Mulai cek lagi dari pernyataan yang pertama. Persegi memiliki 5 simetri lipat. Benar nggak ya? Persegi memiliki 5 simetri lipat. Pernah melipat persegi nggak? Kertas yang berbentuk persegi. Pernah nggak? Pernah ya. Berarti dia salah. Karena persegi memiliki 4 simetri lipat. Simetri putarnya ada berapa? Ada 4. Berarti kalau 2 juga salah. Biimplikasi kata kuncinya jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua nilai kebenarannya sama, maka pasti menghasilkan kalimat biimplikasi yang benar. Oke, sudah selesai nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Carilah nilai X agar kalimat berikut menjadi implikasi yang benar. Kalimatnya, jika X kurang 3 sama dengan 4, maka 4 adalah bilangan prima. Oke. Kita misalkan X kurang 3 sama dengan 4 itu menjadi P, kemudian 4 adalah bilangan prima itu menjadi Q. Tujuan kita menghasilkan implikasi yang harus bernilai benar. Kita pilih nih, mana yang bisa kita tentukan antara P dan Q. Kalau P kan kalimat terbuka ya, kita belum bisa menentukan dia benar atau salahnya. Berarti si Q, 4 adalah bilangan prima. Benar nggak 4 adalah bilangan prima? Salah ya, karena 4 bukan bilangan prima. Nah, kalau di sini tandanya implikasi harus menghasilkan benar. Kalau di sini benar salah, misalnya si P benar, maka pasti menghasilkan implikasi yang salah. Maka si P harus bernilai salah. Ya, P harus menjadi pernyataan yang salah. Ingat itu. Nah, inilah penjelasannya tadi kenapa si pernyataan P itu harus salah. Nah, ketika pernyataan P harus salah, berarti kalimat terbuka yang kita cari itu dengan X yang tidak memenuhi. Kalau X kurang 3 sama dengan 4, maka nanti X-nya pasti yang memenuhi karena sama dengan. Kalau tidak memenuhi, kita ubah tanda sama dengan menjadi lawannya tidak sama dengan. Ya, berarti X kurang 3 tidak sama dengan 4. Kalau nanti lebih besar bisa menjadi lebih kecil bisa menjadi lebih besar ketika dia harus bernilai salah. Ya. Dapatlah X tidak boleh sama dengan 7 yang menghasilkan nilai implikasi yang benar pada kesimpulannya. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini variasinya berbeda. Misalkan P adalah pernyataan yang bernilai benar. Dia sudah menentukan P itu benar dan Q adalah pernyataan yang salah. Berarti Q-nya salah. P benar, Q salah. Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, P biimplikasi negasi Q. Untuk menjawab soal seperti ini kita perlu tabel. Sediakan tabel dari yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui kan P-nya bernilai benar, berarti kita buat P-nya benar. Kemudian Q-nya bernilai salah, kita buat Q-nya salah. Ada negasi karena di soal itu ada negasi. Negasi P tidak ada tapi tidak apa-apa ya. Sebagai pembelajaran bahwa negasi itu adalah berlawanan dengan kebenaran yang diketahui. Kalau P-nya benar maka negasi P-nya salah. Negasi Q berarti lawan dari salah benar. Yang pertama kita menentukan jika P maka Q. Berarti kita harus fokus ke tabel P dan Q. Benar implikasi salah.
menghasilkan? Jawabannya salah ya. Nah, yang kedua, P berimplikasi negasi Q. Berarti kita fokus ke P. P-nya benar, kemudian negasi Q-nya benar. Untuk berimplikasi, jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua nilainya sama, maka menghasilkan berimplikasi yang benar. Paham ya? Oke, see you next video selanjutnya. Bye-bye. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.